Sarjana Katolik ISKA Surabaya. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semua. Sehat. Ya, puji Tuhan. Mari kita saat ini hati kita mau menyanyikan lagu bahwa kita harus bersyukur pada Tuhan, bahwa segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya persiapkan ya Yohanes. Mari kita sama-sama kita mau menyanyikan bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan tinggikan nama Tuhan Yesus kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mazmurkan kemuliaan Tuhan di seluruh bumi dan di seluruh jagat raya. Mari kita bersorak-sorak haleluya. Kita nyanyikan soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. 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 Luar biasa Tuhan Yesus kita. Tuhan dengarkan. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau memasuki untuk menjangkau yang menderita dengan kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan lagu Kasih Setiamu.
Begitu besar kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Kebaikan Tuhan yang telah nyata di dalam diri kita. Mari saat ini kita mau memuliakan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Aku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain puji dan sembah kami hanya untuk-Mu ya Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ini aku Tuhan. Siapa ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan? Puji dan sembah Kau. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saya persilakan Stella untuk doa pembukaan. Amin. Selamat sore Allah Bapa. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang baik.
Benar Tuhan, siapakah kami ini? Hanya sebagai tapi Engkau memelihara kami semua, Tuhan. Selamat sore, Suster Bintati. Tuhan Yesus, saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan, untuk mendengarkan Engkau melalui Romo Fritz. Biarlah Engkau pakai Romo Fritz untuk mewartakan wartamu kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, lewat Romo Fritz, kami bisa membuka diri kami, hati dan pikiran kami, biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kami semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang berencana akan semuanya ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo Fritz. Sebentar, Romonya masih belum masuk ya. Halo Yosefa. Mohon maaf sebentar, ini ada kendala sebentar. Ya, ya, ya. Romo. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Oke. Bisa lihat materinya? Bisa, Romo. Ya. Oke. Menjangkau yang menderita dengan kasih. Ya. Apa kita mulai sekarang? Iya, Romo. Iya, mau sekarang. Bisa dengar saya kan? Ya. Bisa, jelas. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para suster yang saya kasihi, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekitar
minggu yang lalu Ibu Arif dan kawan-kawan menghubungi sebulan lalu lah menghubungi saya untuk ada bersama menciptakan pertemuan seperti ini. Dan bingkai dari atau tema dari pertemuan kita ini adalah menjangkau yang menderita dengan kasih. Ketika tema ini disodorkan, saya siapa sih yang menderita? Yang menderita itu kira-kira kalangan mana saja? Apakah semua kita menderita dalam level tertentu? Stigma bahwa mereka itu penderita. Dan kita yang lain bukan penderita. Pada akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya yang menderita itu sesungguhnya kita semua. Apalagi sekarang kita berada dalam keadaan yang betul menggetarkan kita, menakutkan kita karena pandemi COVID-19 ini. Semua orang begitu gentar menghadapinya. Dan kalau kita membuka media sosial, entah itu di Instagram atau Facebook, begitu banyak berita duka digelindingkan di sana, sehingga rasanya itu menakutkan. Saya beberapa hari ini saya tidak mau buka Facebook, karena di situ ada berita-berita kematian terus. Bisa dengar saya? Halo, oke. Bukan. Bisa, Romo, bisa. Ya, Bang. bukan kita tidak mau menerima kenyataan, tetapi bahwa kita seperti dijejali dengan berita-berita itu sehingga pada akhirnya menciptakan suatu sikap bagi kita, yaitu sikap takut, gentar. Tapi oke, itulah kenyataan. Menderita. Titik tolaknya apa sih? Yang membuat kita sadar untuk pergi menjangkau mereka yang menderita. Saya melihat ada dua motivasi yang mendorong untuk bagaimana pergi menjangkau mereka yang menderita. Secara alamiah atau natural, manusia mempunyai hati. Orang bilang hati adalah organ tubuh. Ini mungkin para dokter akan mengatakan akan menggugat loh. Hati itu ya organ tubuh yang menyimpan tata rasa. Tata rasa. Dari ini makna metafor. Dari organ tubuh yang menyimpan dua tata rasa. Tata rasa bajik dan tata rasa diabolik. Tata rasa bajik cinta, kebaikan, bela rasa, hati tergerak untuk menolong. Yang namanya tata rasa bajik itu adalah sikap-sikap mulia yang dimiliki oleh manusia. Dan yang berikut adalah tata rasa diabolik atau tata rasa setan, kita bilang begitu, itu nampak melalui sikap benci, iri, dendam, atau marah. Marah itu baik, tetapi marah yang sudah menjadi kebiasaan itu dari itu. Tetapi dari dua tata rasa ini seakan-akan dua-duanya itu berusaha untuk merampas hidup kita. Siapa yang mau menangkan? Dua-duanya ada di dalam hati kita. Siapa kira-kira yang mau menangkan kita? Hanya orang yang mempunyai kesadaran etis dan moral untuk setia mempertahankan tata rasa bajik. Sedangkan orang-orang yang kesadaran moral rendah, dia akan membiarkan dirinya
dikuasai oleh, kita bisa lihat kejahatan di dunia ini terjadi karena memang lebih banyak tata rasa diabolik menguasai manusia. Oke, dorongan untuk menjangkau yang datang dari tata rasa cinta, kasih, dan rasa tergugah yang ada di dalam hati. Tata rasa kasih, cinta. Jadi tidak tega sekali melihat orang yang mengalami penderitaan, entah itu fisik maupun psikis. Kita tidak tega. Rasanya hati tergerak untuk mengulurkan tangan, menolong supaya menghantar dia realitas hidup yang menyenangkan, realitas hidup yang menyelamatkan, realitas hidup yang membawa sukacita dan kebahagiaan baginya. Itu loh. Itu saja. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak beriman, ketika dia punya hati yang punya tata rasa yang baik, tata rasa baik, dia akan terdorong untuk atau tergerak untuk mengulurkan tangan, memberikan telinganya untuk mendengar, dan sejauh mana penderitaan yang dialami oleh orang. Yang berikut adalah secara spiritual. Secara spiritual, dorongan untuk menjangkau mereka yang menderita. Sebagai orang Kristiani, kita tentu tidak bisa berpaling dari dasar yang sudah diletakkan oleh junjungan kita, Yesus Kristus. Jadi beranjak dari ungkapan Yesus sendiri, hatiku tergerak oleh misereor super turbam. Fokus aja pada hatiku tergerak. Hati tergerak oleh belas kasih, rasa belas kasih, hatinya tergerak. Itu bisa dilihat bahwa ketika Yesus memberi makan kepada 4.000, 5.000, atau ketika berusaha untuk menyakit dan melihat orang-orang seperti terdera oleh penderitaan, dia mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan akan mereka ini. Mengapa tergerak? Mengapa Yesus tergerak hatinya? Karena yang tidak bergembala sama dengan apa? Sama dengan hidup tanpa arah. Mau kemana arah? Arah mana yang harus dituju? Persimpangan jalan di depan terlalu banyak. Arah mana yang benar yang dapat membawa keselamatan? Tapi ada arah juga yang dapat membinasakan atau yang dapat menyesatkan. Hidup tanpa pengharapan, hopeless, tidak punya pengharapan. Kepada siapa harus bersandar? Siapa kan untuk memberikan hal-hal yang baik baginya? Lalu hidup dalam kungkungan penderitaan. Penderitaan itu bisa datangnya terduga, penderitaan itu bisa fisikal, bisa juga psikis, psikis. Menderita karena sakit fisik, tapi juga menderita karena sakit psikis, frustrasi, stres, kecewa, kayaknya. Begitu. Hati tergerak berarti ada dorongan untuk bertindak. Teori. Ketika orang tergerak hatinya, dia tidak hanya bisa lipat tangan dan mengatakan, kasihan ya. Waduh, sayang ya. Pengalaman, saya kira 7 tahun yang lalu, ketika saya memberi retret bagi frater-frater projo dari Bandung. Di Solo, rumah retretnya para suster di bagian gunung di Solo ke atas. Ketika turun di Solo, saya sambil menunggu semacam angkot untuk sementara
mengais makanan di tong sampah. Saya dari jauh menyaksikan, waduh kasihan ya. Dia ambil itu daun pisang dan dibersihkan gini, kayaknya ada remah-remah nasi itu. Terus saya berdiri di bawah naungan, saya kok tidak tega gitu. Saya mendekati, lalu kemudian saya bertanya tentang dia, siapa dirinya, orang tuanya. Kemudian tanpa bertanya lebih banyak, saya memberikan dia sekian peser rupiah untuknya dan minta dia tinggalkan itu, pergi aja ke warung untuk membeli makan di sana. Bertindak, memberi bantuan real. Tetapi kemudian bantuan itu saya perluas dengan sebuah lagu. Lagu untuk anak ini yang kemudian saya rekam dalam volume 5 CD saya volume ke-5. Lagu itu kalau saya dengar kadang saya rasa aduh kasihan ya. Membawa kembali saya kepada pengalaman perjumpaan dengan anak yang saya lihat di Solo waktu itu di pinggir tong sampah. Dari itu hati yang tergerak, tidak hanya berusaha untuk bertindak. Yesus ketika dalam pelayanannya itu dia memang berteori melalui mengajar. Tetapi Yesus juga menyatakan teorinya melalui praktek. Berbuat baik. Seperti menasihati. Permisi. Seperti menasehati secara langsung. Bagaimana Yesus bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang menderita, dia tidak hanya langsung menyatakan kebaikannya dengan menyembuhkan, tetap memberikan peneguhan. Lalu memberi penghiburan, menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Itu yang dibuat oleh Yesus. Jadi Yesus betul-betul menjaga keseimbangan antara perkataan dan perbuatannya. Itu adalah ciri khas seorang nabi. Seorang nabi adalah apa yang dia buat, apa yang dia katakan, apa yang dia katakan, apa yang dia buat. Nah, Paus Yohanes Paulus ke-6 pernah mengatakan begini, di zaman sekarang ini kita perlu bersikap seperti seorang nabi karena lebih banyak kita bisa menjadi seorang guru, tanda kutip loh ya, guru. Bahwa seorang guru bisa bicara di depan kelas semua hal yang benar. Tapi minta maaf untuk para dosen, Bapak Ibu guru, di luar belum tentu dia bisa bicara benar seperti depan kelas. Tanda kutip tadi. Nah, seorang nabi, apa yang dia katakan di depan, apa yang dia buat di belakang, seimbang. Itu. Jadi, seorang nabi adalah orang yang seimbangan antara perkataan dan perbuatannya. Jadi, supaya tidak tercipta ungkapan tempo dulu yang mengatakan, indah kabar dari rupa. Apa artinya? Indah kabar dari rupa, artinya omong bagus, rupanya astaga. Jadi omong lain, bukan lain maksudnya. Yesus meletakkan suatu bentuk karya pelayanan dengan fondasi utama yaitu cinta kasih. Kembali kepada tata rasa yang mulia tadi. Tata rasa bajik. Itu yang diusung Yesus untuk memberikan warna bagi ajaran. Yesus melihat bahwa Allah menyimpan semua kebaikannya, semua sifatnya melalui apa yang dikatakan tata rasa bajik. Dan saya sering, ibu dari semua tata rasa bajik itu adalah cinta kasih. Maka Yesus tepat. Dia melihat kasih atau mengambil kasih sebagai fondasi bagi ajaran. Hakikat cinta kasih yang ditawarkan Yesus adalah
Cinta yang rela berkorban. Cinta yang rela untuk berkorban. Bukan cinta yang pamrih untuk berkorban. Korban tenaga tentunya di sini. Cinta rela korban tenaga. Bagaimana menyiapkan membantu mereka yang sungguh menderita. Korban waktu. Korban waktu. Saya masih ingat ya, korban waktu tahun sebelum krisis itu, 96, waktu saya masih di Palangkaraya. Suatu saat seorang pengusaha Korindo, orang Korea, dia datang ke Palangkaraya dari pedalaman. Saya saat itu memang dapat ya bantuan dana lah untuk bisa untuk bisa menimbun Soferdi yang waktu itu masih penuh dengan air rawa. Lalu ya bawa dalam doa. Tiba-tiba satu sore bapak itu datang. Dia datang jalan kayak Shaolin begitu. Dia bilang, "Pastor ini kah?" "Iya, saya pastor." "Wow, selamat sore," katanya. Saya bilang, "Selamat." Dia bilang, "Itu di Biala, di sebelah itu Biala." "Ya, saya dari sana. Saya waktu itu jam 2. Saya bel, tetapi ya susternya tidur. Seorang suster muda keluar mengatakan, "Oh, suster muda tidur." Oh, lalu saya akhirnya ke sini bertemu pastor. "Pastor, aku bawa uang 15 juta sumbang untuk pastor." Wah, saya dalam hati, ya Allah, betul-betul ini luar biasa. Doa saya terjawab, terkabul begitu. Terkabul. Lalu dia bilang, "Ya, pastor ini 30 juta sekalian untuk pastor, yang untuk Biala di sebelah itu saya kasih ke pastor saja, tidak usah kasih mereka." Wah, saya dalam hati, oh ya, oke. Terus ketika dia pergi, malamnya saya telepon ke biara sebelah, "Suster, tadi siang apakah ada seorang yang datang ke situ?" Ini waktu malam hari, waktu makan. Bisa dengar saya? Bisa, Romo. Oke. Jadi waktu makan. Oke. Jadi saya telepon, lalu suster muda yang terima. Saya bilang, "Suster, tadi siang ada orang yang datang ke situ." Dia, "Oh, enggak tahu." Saya bilang, "Coba tanya suster-suster muda, mungkin mereka tahu." Lalu ada satu, "Iya betul." Terus saya bilang, "Mana suster itu?" Saya omong. Saya bilang, "Suster, tadi siang ada orang yang datang membawa uang 15 juta untuk kamu, tetapi karena kamu tidur, maka orang itu memberi uang 15 juta itu kepada saya. Mana saya mau omong dan muder." Terus dikasih kembali ke mudernya. Saya bilang, "Suster, tadi siang itu ada satu pengusaha dari Korea. Dia datang membawa uang 15 juta untuk kalian. Tetapi karena suster tidur, yang menerima tamu itu orang suster muda. Lalu karena dia tidak mau bangunkan suster, dia agak kecewa, dia datang, dia beri itu uang untuk saya, jadi saya dapat 30 juta. Suster itu bilang begini, "Aduh Romo, tolonglah Romo, semoga itu uang bisa untuk kami supaya bisa pagar ini ya, macam bla bla bla." Saya bilang, "Nggak bisa, pokoknya itu nggak bisa." Lalu lalu habis bisa mereka semua 6 orang itu tunggu saya di luar. Mereka bilang, "Romo, tolong Romo, kalau bisa uang itu diberi kami langsung." "Nggak bisa itu. Bapak itu sudah mengatakan itu untuk saya, jadi nggak bisa." Kemudian saya bawa mereka ke kamar makan, saya bilang begini, "Kalian itu harus rahmat tidak datang pada jam 12 malam," saya bilangnya. Langsung saya masuk ambil uang, saya bilang, "Ini,
15 juta nanti bulan depan kalau Mr. Wong datang saya akan menyampaikan. Singkat kata, bulan berikut dia datang, saya beritahu, Mr. Wong, minta maaf ya, uangnya saya berikan kepada suster. Wah, kenapa? Kenapa harus beri? Tidak bisa. Intensi pertama itu adalah Mr. memberi kepada suster. Hanya karena persoalan kecil, Mr. batalkan, Mr. berdosa kan? Begitu ya? Oh ya. Oke. Kalau memang mereka mau, saya bisa bantu lagi ya, katanya. Ya, oke. Jadi itu yang saya katakan. Salah satu contoh kecil, berkorban waktu untuk sesuatu yang bisa nih. Nah, dalam hubungan dan membantu pikiran, perasaan, dan materi. Ini adalah satu kesatuan yang senantiasa menyertai kita yang melangkah untuk membantu setiap orang yang menderita. Kemudian, hakikat cinta kasih menggulir dalam sejarah gereja. Lalu, semangat menjaga keseimbangan antara teori dan praktek, karena dorongan cinta itu diwariskan secara konsisten oleh para rasul dan para murid sepanjang sejarah pelayanan gereja di dunia ini. Jadi itu yang orang sering katakan, agama Kristen adalah agama kasih. Agama kasih. Di samping lain, agama Buddha adalah agama harmoni. Agama Islam dikatakan agama yang damai katanya. Jadi masing-masing punya ciri khasnya. Kalau orang Kristen dikatakan agamanya adalah agama kasih. Yesus menjadikan satu sikap bajik sebagai fondasi dari gereja, ajarannya melalui gereja. Dan ketika cinta kasih itu digelindingkan atau dipraktekkan, biasa membutuhkan pengorbanan. Korban apa? Tadi tenaga, waktu, dan sebagainya. Bahkan korban nyawa. Korban nyawa. Maka sejarah gereja kita senantiasa down, jatuh bangun. Tetapi bapak-bapak gereja mengatakan, gereja adalah bahtera yang digoncangkan, tapi tidak pernah ditenggelamkan. Fluktuat non mergitur. Umat Allah yang berpegang pada ajaran cinta, kendati pun ditantang atau kendati pun menghadapi penderitaan, kalau cinta menjadi daya topang mereka, mereka akan tetap berkanjang, setia, dan tetap mengandalkan siapalah yang menjadi sandarannya. Yesus sendiri. Oke. Ada seorang bernamanya Hukendijk. Dia mengatakan esensi gereja adalah perwakilan atau sarana rahmat Allah. Gereja harus mencerminkan sifat-sifat ilahi dari pribadi Yesus yang adalah kepala gereja. Hukendijk dicerminkan oleh gereja sebagai pelayanan dalam dunia, yaitu pertama, memanggil orang dari kegelapan kepada terang yang menyelamatkan. Ketika orang berada dalam kungkungan kegelapan, di situ dia menderita. Kegelapan dimaksudkan di sini tentunya adalah kegelapan dalam pengetahuan, kebodohan, gelap dalam arti tidak punya pilihan untuk bisa membuat hidupnya lebih bermakna, lebih berarti. Nah, seorang yang punya hati penuh kasih, ia pergi menjangkau orang-orang yang berada dalam kegelapan, menghantarnya kepada realitas terang. Misalnya, katakan saja mereka yang bekerja sebagai guru, entah itu dosen atau guru di SD sampai SMA, mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk menggiring orang keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Guru. Iya. Gu artinya gelap, ru artinya terang. Menghantar, membawa orang dari kegelapan menuju terang. Gitu. Lalu yang kedua, gereja harus fokus pada tindakan melayani seperti Yesus yang datang untuk melayani. Ya toh?
Yesus selalu mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau sang guru sudah mengatakan begitu, maka murid tentunya akan mencontohi sang guru di dalam semua aspek hidupnya. Bersedia untuk melayani. Melayani diri, melayani sesama yang ini saya bilang, melayani sesama yang ring 1, keluarga, ring 2, keluarga besar, ring 3, lingkungan, masyarakat, ring 4, dan seterusnya. Melayani dari unit yang paling kecil. Kualitas pelayanan itu diukur dari sejauh mana seseorang memperhatikan unit terkecil dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri, keluarga, masyarakat. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, gereja harus memiliki motivasi untuk melakukan pewartaan memancarkan sukacita bagi orang. Itu yang dikatakan, kehadiranku adalah kehadiran hadiah bagimu. Tidak ada orang yang memberikan hadiah yang busuk atau bau kepada orang. Tetapi hadiah kepada orang. Begitu. Lalu menurut Stuart Hiltner, ini adalah seorang pastoral. Dia mengatakan semua hal yang menghalangi kemungkinan terbaik untuk berjumpa dengan sesama yang menderita dan membutuhkan pemulihan adalah tindakan perlawanan terhadap Allah. Itu mengandaikan bahwa orang yang tega, orang yang melihat mereka yang menderita, tetapi tetap melipat tangan, hatinya beku, ia agama, tapi karena dia punya hati, ada dorongan kasih di dalamnya untuk senantiasa keluar untuk membantu atau menolong sesama yang menderita. Jadi manusia diciptakan sesungguhnya untuk menjadi teman pencipta bersama Allah, bukan oposan yang membangkang dan melawan Allah, co-kreator. Jadi untuk menjadi saluran rahmatnya, sarana rahmat. Ya, saya adalah sarana rahmat di mana saya pergi pun saya harus mampu menyalurkan kebaikan. Contoh lain, tempat di toko-toko lain yang kita bisa lihat, begitu all out, berkorban semuanya untuk bisa membuat orang menampilkan wajah Allah pada mereka yang menderita. Nah, ini yang nyata adalah sumber keselamatan. Romo mengatakan kasih yang tak terbatas mengalir dari hati yang selalu terbuka. Ini yang membuat Romo Jansen bisa begitu mendirikan sebuah tarekat begitu besar dan merambah sampai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menyatakan belas kasih Allah terhadap mereka yang disable, yang tidak mampu menolong diri, mereka yang menderita. Kita mungkin pernah kita berkunjung ke Malang di Gelunggung sana, atau kita di Surabaya misalnya di Tropodo, bagaimana anak-anak atau orang-orang tua yang dirawat di sana. Itu tanpa kasih orang nggak akan betah, tidak akan tabah melayani mereka di sana. Orang sungguh-sungguh melayani dengan penuh kasih sehingga mereka dapat mengalami apa saja yang di dalam pelayanan mereka. Saya beberapa kali ke Tropodo melihat bagaimana suster-suster itu merawat anak-anak yang
Aduh, kalau tanpa kasih menurut saya itu lari. Nggak ada. Orang nggak akan betah di sana. Jadi memang kasih menjadi dasar untuk bisa tetap bertumpu pada pelayanan ini. Lalu siapa yang harus dilayani? Siapa yang harus dilayani? Ini apa? Paus Yohanes Paulus II dalam Nasihat Apostolik yang ditulis dalam Vita Consecrata, dia katakan pelayanan yang dilayani adalah pelayanan pada citra Allah yang pecah dan yang sudah dinodai. Siapa yang kita layani? Dalam skop yang besar, kita melayani citra Allah yang pecah. Nyata melalui misalnya human trafficking. Human trafficking, penjualan atau perdagangan manusia. Ini adalah satu isu dan sekaligus juga kenyataan yang selama hampir 10 tahun atau 20 tahun terakhir ini kita alami. Dalam konteks Indonesia, human trafficking itu NTT, Jawa, dan tempat-tempat lain begitu kuat, begitu menjadi isu yang kadang-kadang menjengkelkan sampai kita marah. Kenapa keuskupan misalnya di NTT atau misalnya di Jawa tidak berusaha untuk bisa menekan human trafficking ini, macam gitu, penjualan manusia untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pelayanan, membantu dan sebagainya. Abortus, prostitusi, penjualan organ tubuh manusia untuk kosmetika, atau kanibalisme misalnya di Afrika atau daerah-daerah tertentu. Citra Allah yang terpecah, yang sudah ternoda. Nah, ketika kita melihat realitas seperti ini, hati kita tergerak seperti apa? Gereja sebenarnya tergerak hatinya misalnya di biara-biara atau keuskupan-keuskupan ada yang namanya komisi perempuan untuk memperhatikan human trafficking. Komisi anak-anak dan sebagainya. Yang memperhatikan juga ada LSM yang dinahkodai oleh orang-orang Kristen yang punya kepedulian terhadap hal ini. Ini adalah dorongan atau dorongan kasih yang membuat orang tidak hanya lipat tangan tetapi bagaimana berusaha untuk hadir di sana dan memberikan bantuan. Kemudian pada citra dan wajah yang tercemar karena kegelapan, kebodohan, keterbelakangan. Ya toh? Misalnya kita berbicara tentang anak-anak di pedalaman. Saya lama waktu di Kalimantan Barat, 4 tahun saja. Tapi ketika saya berada di pedalaman, saya sebenarnya giliran untuk bisa turun naik ke sana, cukup 1 minggu. Tapi sering saya buat sampai di sana bukan hanya melayani atau mengajar orang untuk belajar doa dan sebagainya. Tapi saya ajar anak-anak untuk menulis. Dan saya minta anak-anak untuk setiap anak selalu ambil ranting pohon, duduk di bawah tanah, lalu diberikan tanah, lalu menulis, ngajar mereka bisa menulis. Saya omong Kepala Dinas P&K untuk mendirikan TK dan SD di pedalaman dan mencari guru kontrak dibayar oleh pemerintah, tapi juga anak-anak Dayak itu kan anak ganteng, cantik. Semakin ke pedalaman anak-anaknya gagah-gagah, putih bersih. Mereka putih, cantik, ganteng, tetapi tidak mendapat pendidikan yang memadai. Sayang. Antara penampilan yang elegan dengan kemampuan berpikir yang mereka miliki, 0 kalau tidak ada pendidikan. Maka saya berusaha untuk lebih lama tinggal di pedalaman, mengajar mereka, karena saya tidak mau mereka menjadi orang yang, bodoh. Untuk bisa membantu mereka. Kemudian
Wajah-wajah yang dikecewakan oleh janji-janji politik yang hampa. Pembohongan oleh para politisi. Hipokrisi terhadap rakyat kecil. Sistem politik yang korup. Bagaimana kita bisa hadir di tengah wajah-wajah yang dikecewakan, masyarakat atau rakyat yang dikecewakan. Bagaimana kita hadir di sana? Memberikan motivasi agar mereka tetap berharap, agar mereka berusaha untuk membangun komunikasi atau relasi yang baik, sehingga tidak harus melawan pemerintah dengan demonstrasi yang destruktif, merusakkan, membakar, dan sebagainya. Tetapi menyampaikan aspirasi yang baik supaya bisa mendapat solusi-solusi elegan. Itu misalnya ya salah satu contoh. Ketika saya masih di Kalimantan, menghadapi orang pengusaha perkebunan sawit dan tambang batu bara. Di tempat tertentu, di bawah pastor, mereka membuat demonstrasi melawan orang-orang ini. Lucu ya, yang datang dari Jakarta itu orang-orang di samping lain Protestan. Dari mereka datang, saya bilang, saya nggak akan lawan kamu, tetapi bersama masyarakat di sini kita bertemu, kita ngomong bagaimana mencari solusi yang baik. Saya tidak akan demonstrasi, tetapi berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik sehingga win-win solution. Masyarakat tidak dirugikan. Begini, Anda boleh masuk, tapi dengan perjanjian kampung ini tidak usah jamah, karena itu untuk lahan pertanian. 20 km ke sana, sejauh mata memandang, Anda bisa tanam saja sawit atau apa di sana. Mereka buat. Lalu akhirnya mereka bilang, Romo Fritz, itu yang kami minta. Kehadiran perusahaan juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan di tempat lain mereka di demo dan akhirnya kacau dan sebagainya. Nah, saya pikir bukan karena mereka orang Kristen, tetapi kita melawan sistem besar, maka harus mencari solusi yang elegan, solusi yang akhirnya win-win solution. Sehingga kita tidak dibenci dan mereka juga kita tidak benci. Gitu loh. Gitu. Ini salah satu contoh ketika menghadapi bukan pemerintah, tetapi ya LSM, perusahaan besar yang datang membawa duitnya akeh. Gitu. Lalu wajah-wajah yang direndahkan dengan melihat kebudayaan mereka dilecehkan. Itu biasa kita mencap orang-orang di pedalaman primitif, budaya rendah, terbelakang, bodoh, atau dikatakan diskriminasi kultural. Nah, kadang-kadang orang-orang di metropolitan itu, kita tinggal di metropolitan, cenderung misalnya melihat orang di daerah itu goblok, primitif, atau terbelakang. Under culture, di bawah budaya, tidak ada apa-apanya. Tunggu dulu ya, bisa saja mereka lebih berbudaya dari kita. Lebih tahu etika sopan santun dari kita misalnya. Dari ini wajah-wajah yang direndahkan dengan sistematik. Melihat kebudayaan mereka dilecehkan. Nah, kita bisa lihat bahwa ada banyak orang yang datang ke pedalaman, ke Papua, ke Kalimantan, ke NTT, atau ke Nias, atau ke tempat-tempat yang ini. Mereka pergi ke sana, hidup di tengah masyarakat, dan mereka mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu mereka memiliki kompetensi budaya, kompetensi interkultural. Bagaimana mereka bisa masuk di sana dan hati tergerak untuk bisa membawa orang lebih berwajah manusiawi begitu. Oke, lalu wajah-wajah ketakutan karena terus berkecamuk kekerasan yang membabi buta, pertentangan antar suku, demonstrasi yang anarkis, provokasi yang
destruktif yang merusakkan, terorisme, wajah-wajah ketakutan. Yang paling nyata saya kasih tanda merah coronavirus. Sekarang semua orang takut. Virus corona ini menciptakan peradaban baru loh. Peradaban baru sama sekali di dalam bidang pendidikan, bidang Nah, kita bisa berbicara sistem webinar begini, ini gara-gara virus corona. Peradaban baru diciptakan. Nah, menghadapi wajah-wajah ketakutan seperti ini, kira-kira apa yang kita bisa bawa? Kasih mendorong kita untuk bisa mencari jalan keluar bersama seperti apa? Pertentangan antar suku. Di sana kita hadir sebagai apa? Atau pertentangan antar, maaf ya, anggota keluarga, suami istri, atau keluarga kecil melawan keluarga besar, demonstrasi yang anarkis. Ini semua secara politik Indonesia ini ya muncul orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang nggak puas misalnya. Nah, bagaimana orang yang punya kasih menghadapi realitas seperti ini? Begitu. Wajah-wajah anak-anak di bawah umur yang cemas karena ditelantarkan. Orang tua sibuk kerja. Anak dieksploitasi dan memaksakan kehendak mereka. Orang tua. Rumah tangga kurang harmonis. Sistem pendidikan keluarga yang terlalu keras, misalnya. Ini sangat mempengaruhi. Bagaimana misalnya kita orang tua yang sibuk kerja. Karena kasih, maka orang tua memaknai kesibukan ini. Sibuk suami istri, kalau begitu kira-kira solusi apa yang harus diambil agar anak-anak itu tidak dilantarkan dengan merasa tidak dikasihi, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, hanya oleh pembantu. Ini perlu, ini yang namanya realitas sosiologis yang dialami dalam keluarga-keluarga. Jangan sampai itu tidak tidak diwarnai dengan kasih untuk bisa mencari jalan keluar yang baik. Memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Sampai anak-anak kadang-kadang masa kecilnya dirampas hanya untuk melayani kehendak orang tua. Contoh, dijejali dengan berbagai macam kursus sehingga anak itu tidak ada momen bermain. Begitu dia besar, anak menjadi cengeng karena masa kecilnya dikooptasi, dirampas oleh orang tuanya dengan jejali dia dengan tak. Anak pasti akan, karena itu maka efeknya anak tidak akan menghargai orang tua satu waktu. Rumah tangga kurang harmonis, yaitu karena capek, lelah, pulang masing-masing atur diri sendiri, bisa saja menyebabkan itu. Dan seterusnya. Kemudian wajah kaum wanita yang terluka dan direndahkan. Dilecehkan di tempat kerja, eksploitasi kemolekan tubuh, dianggap tidak mampu, tidak memahami gender dan sebagainya. Dilecehkan. Tapi kaum laki lupa bahwa perempuan itu jauh lebih kuat dari segi psikologis daripada bahwa suatu saat dunia mungkin lebih banyak dipimpin oleh kaum perempuan. Industri kemolekan tubuh melalui iklan dan sebagainya, sehingga itu memancing apa yang dikatakan naturalisasi hawa nafsu seksual, eksploitasi seks. Kemudian wajah kaum lanjut usia yang tidak lagi berada dalam kondisi hidup yang bermartabat. Orang tua kurang diperhatikan. Ini pada umumnya oleh keluarga-keluarga yang sibuk. Kalau orang tua sudah makin tua, lalu cenderung dibawa ke jompo. Itu oke, bagus. Rumah jompo juga bagus. Tapi kalau bisa, kalau mereka nggak mau, nggak usah. Pengalaman ketika saya berkunjung ke Jilidro, rumah jompo di sana, saya nggak usah sebut. Seorang yang dulu orang terkenal, dosen, mahaguru. Begitu saya mau jalan, dia menangis, dia bilang, Romo Fritz bawa saya mau kembali ke rumah.